bicara keluarga ini. Pertama kali saya akan mendengar dan melihat apakah adanya tanda persalinan pada kata dua ibu. Oke, detailnya biasanya ada merasa ada dorongan kuat mengarah, merasa dengannya semakin meningkat pada akhirnya, dengan tampak menonjol juga vulva dan sphincternya juga membuka. Baik, akan saya inspeksi, saya akan melihat bagian badan neomis dengan tampak menonjol ya, dan juga pada bagian vulva dan juga sphincternya juga sudah membuka. Baik, oke, baik. Selanjutnya saya akan memastikan dulu kelengkapannya pada alat pertolongan persalinan, termasuk mematikan alat oksitosin, oke, dan masukkan alat suntik sekali pakai 2,5 mili ke dalam wadah. Baik. Oke, setelah itu saya akan memakai sumet dan juga akan memastikan saya tidak menggunakan aksesoris pada bagian mana saya. Dan selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Selanjutnya saya akan menggunakan saluran dari DDT pada kanan saya. Baik, itu selanjutnya saya akan mengambil alat suntik dengan tangan yang besar tangan dan saya isi dengan oksitosin. Oke, setelah itu saya meletakkan kembali ini masuk diisi bawah 4%. Selanjutnya saya akan membersihkan pada bagian vulva di badannya dengan kapas basah dan akan mengangkatkannya dari arah vulva ke perineum. Jadi saya akan memeriksa kembali. Oke. Alatnya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Baik, selanjutnya saya akan membuat badan dengan kapas steril yang basah dan gerakan dari arah vulva ke perineum. Oke, baik. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan apakah pembukanya sudah lengkap atau belum. Oke, baik, isi ibu dengan pas. Oke, baik. Nah, baik. Selanjutnya saya akan celupkan tangan kanan saya ke kori dan juga dibalik di dalam tangannya ke kori 0,5%. Oke, untuk pemeriksaan tadi, pemeriksaan dalam sudah dipastikan dari pembukaan dan lengkap dan juga adanya selaput ketubannya sudah pecah. Kemudian saya akan memeriksa deposito janin setelah kontraksi uterus selesai. Oke. Baik. Oke, untuk DCD-nya yang normal 20 kali per menit dan juga ibu untuk pembukaannya sudah lengkap ya ibu, dan juga kadarnya juga baik, jadi ibu bisa menyerang jika ada his atau ibu bisa his atau kontraksi ya ibu, atau ibu bisa menyerang jika ibu merasa ingin menyerang. Oke, selanjutnya bapak juga bisa membantu ibunya pada saat kontraksi, bantu ibu posisi tangan duduk ya, memastikan nyaman. Oke, untuk ibu menyerang. Selanjutnya saya akan juga melakukan pimpinan menerang saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk menerang. Dan juga dapat dianjurkan kepada ibu jika belum merasa ada dorongan untuk menerang dalam 60 menit, dianjurkan untuk berjalan, bersofa atau mengambil posisi yang tepat. Dan selanjutnya saya akan meletakkan handuk bersih untuk mengeluarkan bayi di perut ibu. Jika jadi saya akan meletakkan handuk bersih untuk mengeluarkan bayi di perut ibu jika kepala bayinya telah membuka vulva dengan diameter 5 hingga 6 cm. Selanjutnya saya akan
juga meletakkan kain bersih yang sudah ada ini di bawah buku. Selanjutnya saya akan buka tutup terpatusnya. Baik. Jangan lupa ditempel alatnya, case lengkap, dan juga perlu memakai sarung tangan TT pada kedua tangan saya. Oke, baik, selanjutnya saya akan mengecek bagian vulvanya apakah kepala janin sudah terlihat dengan diameter 5 hingga 1,5 cm. Nah, selanjutnya ketika sudah saya akan memasangkan kain handuk vesikel. Baik, sudah. Dan nanti saya akan memasangkan kain yang bersih atau seperti itu. Bersih. Selanjutnya saya akan memeriksa apakah ada nyalitan tali pusat pada bagian leher janin. Oke, baik, kita lihat mengalir. Oke. Dan juga nanti saya akan menunggu kepala janin selesai melakukan kontraksi di luar secara spontan. Baik, jika kepala janin sudah selesai melakukan putaran vaksi luar secara spontan, tentunya saya akan melakukan memegang secara biparental. Oke, secara biparental, dan juga ya ibu tolong ya untuk meneran ya ibu pada saat terasa kontraksi. Dan selanjutnya saya akan mengangkat menunggu gerakan kepala dari arah bawah distal, oke, hingga bahu depan muncul. Selanjutnya dari kanan ke atas dengan oke, untuk melanjutkan bahu belakang. Oke, baik, setelah bahu kedua bahunya lahir, lalu saya akan menggeser tangan bawah saya ke arah perineum ibu untuk menangkap kepalanya dan lengan dan sikunya. Oke, selanjutnya pada tangan bagian atas saya akan memberikan buka di bagian atasnya, tangan di sebelah atas. Oke, sip. Terus di siku. Baik, setelah badan dan lengannya lahir, tangan kiri saya akan menyusuri bagian punggung ke arah bokong. Baik, ke arah tungkai dan juga menyusuinya hingga ke arah tungkai dan memasukkan jari saya di antara tungkai bayi. Oke, saya selipkan, ditunjuk saya dua tut. Oke, baik, lalu badannya keluar. Selanjutnya saya akan meletakkan bayi di atas perut ibu. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian selintas juga, apakah bayinya menangis secara kuat dan juga apakah ada kesulitan dalam bernafas atau bayi aktif bergerak atau tidak. Selanjutnya saya akan mengeringkan tubuh bayi, dimulai dari kepalanya, lalu bagian dadanya, dan juga tangan, lalu menyentuh pelvisnya. Oke. Dan juga nanti saya akan mengganti handuk dengan handuk dari handuk yang basah ke handuk yang baru. Oke.
baik, selanjutnya saya akan memeriksa kembali uterus pada ibu, apakah masih terdapat bayi di dalamnya. Baik. Tidak ada. Tidak ada bayi di dalamnya, sudah ada bayi lagi. Dan ibu, terus selanjutnya saya akan memberikan oksitosin, yaitu akan menyuntikkannya untuk membantu kontraksi uterus ibu, agar dapat mengeluarkan plasenta. Dalam waktu 1 menit sampai lahir, saya akan menyuntikkan oksitosin 10 unit secara intramuskular pada sepertiga paha atas bagian lateral. Baik, ini saya akan aspirasi terlebih dahulu. Setelah itu, setelah 2 menit pasca persalinan, saya akan menjepit tali pusat dengan band kira-kira jarak 3 cm dari kaki. Selanjutnya apa ini? Jadi saya akan mendorong isi tali pusat ke arah kisah ke arah ibu. Selanjutnya saya akan memasang lagi klem. Saya ulangi dari klem yang pertama. Baik, setelah diklem, selanjutnya saya akan menggunting tali pusat. Akan menggunting tali pusat dan di antara klem yang tadi dipasang dan melindungi guntingnya agar tidak mengalami baru. Baik. Jadi setelah itu saya akan mengikat tali pusat dengan menggunakan tali DDP yang steril. Pada satu sisi dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lain. Kegedean. Baik, setelah itu saya akan menyuntik bayi dan ibu dengan kain yang hangat. Dan selanjutnya nanti saya akan menyediakan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 hingga 10 cm dari belakang. Baik, selanjutnya saya akan melakukan kembali mendorong susukannya hingga plasenta terlepas. Saya akan menariknya dan menarik tali pusat secara perlahan dengan halus tidak harus sejajar lantai, kemudian ke arah atas begitu terus. Selanjutnya saya akan melakukan penangkapan. Jadi aku ini bisa mendalam beneran ya, tidak menarik secara halus. Oke, saya sejajar lantai kemudian ke arah atas mengikuti posisi. Oke, ketika pasien datang kepada vulva, teruskan dengan yang pasien dengan hati. Oke, selanjutnya
setelah pasien terlahir, saya akan melakukan massage atau pemijatan pada mulus uteri dengan mulus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palma. Jadi, salah ya. Itu dulu. Segera setelah plasenta lahir, jadinya setelah plasenta lahir saya akan melakukan massage pada bagian mulus uteri dengan 4 jari saya menggunakan palma. Hingga kondisi uterusnya itu membaik. Dan juga memeriksa bagian vaginal. Terus periksa bagian vaginal. Baik, setelah plasenta tampak pada vulva, lalu saya akan meluluskan kelahiran dan juga akan memegang bagian plasenta dengan kedua tangan dan memutarnya searah untuk membantu pengeluaran plasenta agar tidak robek selama penggunaannya. Oke, setelah itu saya akan memassage bagian ibu, bagian uterus ibu dengan menggunakan tangan kiri dengan palma jari secara sirkuler hingga kontraksi uterus membaik. Kemudian saya juga akan memeriksa maternal bagian plasentanya dengan tangan kanan untuk memastikan apakah keluar secara sempurna atau tidak, ada secara atau tidak, atau ada yang ketinggalan di uterus. Oke, baik. Setelah itu saya akan menaruh plasenta ke dalam plastik. Evaluasi kemungkinan adanya laserasi pada vagina dan perineum, dan juga akan melakukan penjahitan pada laserasi dalam jumlah pendarahan. Juga memastikan uterus itu berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan vagina. Oke. Kita nggak jahit kan, Be? Enggak. Ya, baik. Oke. Sip. Oke. Baik, selanjutnya saya akan tetap membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit dengan di dada ibu paling lama sekitar 1 jam. Setelah 1 jam, lalu kita akan melakukan perimbangan dan pembuahan pada bayi. Lalu akan memberikan obat tetes mata antibiotik profilaksis dan vitamin K1 sebanyak 1 mg intramuskular di paha bagian kiri anterolateral. Setelah pemberian vitamin K1, setelah 1 jam akan menyuntikkan lagi imunisasi hepatitis B dan di paha kanan anterolateral. Selanjutnya saya akan melakukan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan dari pervaginal dan mengajarkan ibu atau keluarganya cara melakukan massage uterus dan menilai kontraksinya. Memang mengajarkan ini gak usah, kita nggak usah Diomongin, kan edukasi. Oh, kita sekarang mengedukasi? Iya, mau ngasih tahu. Ya, apa cara nggak tahu? Ibu, bapak jangan lupa nanti dibantu untuk dipijat bagian uterusnya, soalnya ini akan membantu pemberhentian perdarahan, gitu. Baik, setelah itu akan melakukan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan vagina dan mengajarkan ibu atau keluarganya cara melakukan massage uterus dan kontraksi. Jadi bapak dan ibu, bapaknya bisa membantu memassage ibunya ya di bagian atas perut sini, bagian uterus sini, dan sirkular aja seperti ini ya Pak. Oke, agar tidak terjadi pendarahan yang berlebih. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan evaluasi dan estimasi jumlah dari himpunan darah pasien dan memeriksa nadi ibu. Ini kita ngomong tok di sini. Soalnya nggak bisa dilakuin. Gimana mau dilakuin? Cuma manekin.
setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Dan juga cara memeriksa kembali bayinya dan memastikan apakah bayi bernafas dengan baik atau tidak. Tentunya saya akan membereskan alat-alatnya yang bekas akan dimasukkan ke dalam alat klorin 5,5% untuk dekontaminasi sama sebelumnya dan mencuci Oke, selanjutnya juga akan membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Jadi saya akan membersihkan ibu dengan menggunakan air WC dan membersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Dan juga akan membantu ibu dengan menggunakan pakaiannya. Kita ngelapin. Ini saya akan membersihkan ibu. Menggunakan air WC dan membersihkan cairan ketuban dan lendirnya. Dan akan menggunakan pakaian. Dan selanjutnya setelah itu saya akan melakukan dekontaminasi tempat persalinan dengan klorin 9,5% dan membersihkan sarung tangan di dalam lautan klorin dan melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan menggunakannya di lautan klorin. Lautan klorin 0,5% dan melepaskan sarung tangan dengan keadaan terbalik dan tetap direndam sarung tangannya dengan cairan klorin 0,5%. Jadi saya akan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Selanjutnya saya akan melengkapi patokan. Oke, terus yang awal itu sampai bayinya wis lahir ya? Iya.